Pada tahun 1930-an di Amerika, krisis ekonomi yang semakin dalam membuat perpecahan sosial semakin tampak. Tanah-tanah di selatan mulai mengering, aturan moral berubah, dan orang-orang terbelah oleh kelas, ras, dan gender. Dalam suasana ini, kehidupan biasa di sebuah kota kecil sebenarnya menjadi pusat ujian besar bagi kemanusiaan. Rasa perpecahan tidak hanya bersifat sosial, ada juga perpecahan antara hati nurani dan prasangka, kebenaran dan ketakutan, keadilan dan balas dendam. Tepat di tengah perpecahan ini berdiri seorang pria hukum, Atticus Finch. Kisah ini adalah potret kebangkitan moral yang dibentuk olehnya, namun tidak terbatas hanya pada karakternya. Atticus Finch berdiri tegak, bukan hanya sebagai pengacara, tetapi juga sebagai manusia. Ia bertindak dengan kehangatan hati nurani di tengah dinginnya hukum. Ketika ia setuju untuk membela seorang pria berkulit hitam yang telah dibuang oleh masyarakat, itu bukan sekadar pengadilan, melainkan juga hati nurani sebuah zaman yang akan diadili. Kasusnya tampak sederhana. Seorang pria kulit hitam bernama Tom Robinson dituduh memperkosa seorang wanita kulit putih muda. Namun kebenaran di baliknya dan prasangka yang disembunyikan akan menunjukkan seberapa buta dan tuli kota itu. Tugas Atticus sekarang bukan hanya membela kliennya, tetapi juga menjadi cermin bagi masyarakat. Ruang sidang berubah menjadi arena di mana prasangka berkuasa, bukan keadilan. Semua bukti menunjukkan Tom Robinson tidak bersalah, namun juri hanya melihat dari warna kulitnya. Salah satu hal yang membuat kisah ini unik adalah peristiwa-peristiwa diceritakan lewat sudut pandang anak-anak. Narasi ini membawa kedalaman emosi dan kepolosan yang menjadi dasar novel. Di dunia anak-anak, orang kulit hitam hanyalah manusia, yang miskin hanyalah pekerja keras, dan yang aneh hanyalah mereka yang berbeda. Sisi lain kisah ini berputar pada sosok buangan lainnya, Boo Radley. Ia tidak pernah melakukan kejahatan, namun dianggap berbahaya, karena tidak sesuai harapan masyarakat. Boo, yang bertahun-tahun tidak pernah keluar rumah, menjadi figur menakutkan di imajinasi anak-anak. Tetapi, seiring waktu, jelas bahwa hantu berbahaya itu justru pelindung yang paling sunyi. Boo adalah simbol kebaikan yang tak terlihat namun sangat terasa. Seperti burung mockingbird, makhluk yang membawa keindahan tanpa melukai dan seharusnya tak pernah ditembak. Kalimat yang memberi nama pada novel ini, membunuh burung mockingbird, adalah dosa. Burung mockingbird hanya bernyanyi untuk keindahan, tidak pernah melukai siapapun. Metafora ini berkembang menjadi simbol yang menyelimuti seluruh novel. Tom Robinson adalah mockingbird, Boo Radley adalah mockingbird. Novel ini tidak berakhir dengan kemenangan di pengadilan. Tujuannya bukan membebaskan Tom Robinson, tapi mengubah masyarakat. Perubahan ini lambat tetapi bertahan lama. Keteguhan Atticus dan warisan moral yang dibawa anak-anak hingga dewasa meninggalkan bekas abadi di memori pembaca. Karena kisah ini mempertanyakan rasa keadilan sebuah bangsa, namun juga membangunkan pengadilan kecil dalam setiap insan. To Kill a Mockingbird tidak hanya mengungkap sisi rasial sejarah Amerika, ia juga menjadi lambang kebangkitan moral universal. Sepanjang masa, manusia akan selalu berhadapan dengan prasangka, ketidakadilan, dan kesenyapan. Dan setiap kali, seseorang akan diam-diam mengingatkan kita, membunuh mockingbird itu dosa. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar, supaya kita bisa mendalami makna kisah yang luar biasa ini bersama. Bergabunglah dalam percakapan dan ceritakan pendapat Anda tentang keadilan dan hati nurani.